Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitalia Veronica, NPM 213110005, Fakultas MIPA, jurusan Farmasi, kelas 2A, Universitas Tulang Bawang Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Golongan darah ini pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya antigen warisan membran sel. Golongan darah merupakan ciri khusus dari darah suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Cara mengetahui golongan darah biasanya melakukan tes golongan darah yang dilakukan di klinik ataupun rumah sakit. Tes golongan darah dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel darah, kemudian sampel ini dicampuri dengan antigen darah untuk memastikan golongan darah yang Anda miliki. Apa saja sih karakteristik golongan darah? Darah yang ada di dalam tubuh umumnya mengandung komponen dasar yang sama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Sel darah merah yang diproduksi di sumsum tulang belakang berperan dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Setiap 600 sel darah merah dalam tubuh, hanya ada 40 trombosit dan 1 sel darah putih yang bertugas melindungi tubuh dari kuman dan penyakit. Pada permukaan sel darah merah terdapat protein yang berkaitan dengan karbohidrat. Ikatan inilah yang digunakan untuk menentukan tipe darah yang Anda miliki atau yang disebut juga dengan antigen. Antigen dikelompokkan menjadi 8 tipe dasar, yaitu A, B, AB, dan O. Masing-masing memiliki variasi positif ataupun negatif, atau biasa disebut juga dengan resus. Golongan darah, ada tipe darah Anda yang diturunkan dari orang tua Anda. Pengelompokan darah yang paling umum disebut dengan sistem golongan darah, biasanya itu A, B, dan O. Karakteristik golongan darah A hanya memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi B pada plasma. Golongan darah B hanya memiliki antigen B pada sel darah merah dan memiliki antibodi A dalam plasma. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B tetapi tidak memiliki antibodi. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi A dan B pada plasma. Seberapa pentingnya sih kita mengetahui jenis tipe darah kita? Mengetahui golongan darah itu sangat penting, terutama jika kita ingin melakukan transfusi ataupun donor darah. Pasalnya, pasien yang menerima darah dengan golongan yang tidak cocok seringkali mengalami reaksi berbahaya. Jika tipe darah A memberikan darah pada pasien bergolongan darah B, tubuh memicu respon kekebalan untuk menghancurkan zat asing yang dianggap tidak cocok dengan tubuhnya. Umumnya, orang yang bergolongan darah O negatif dapat mendonorkan darah ke semua tipe karena tipe darah ini tidak memiliki antibodi yang dapat memicu reaksi. Itulah sebabnya golongan darah O sering disebut sebagai golongan darah universal. Namun, golongan darah O hanya bisa menerima transfusi dari golongan darah O pula. Sementara golongan darah AB yang sering disebut sebagai penerima universal karena orang yang tipe darah ini bisa mendapatkan transfusi dari golongan darah A, B, AB, dan O. Tipe darah ini hanya bisa mendonorkan darahnya pada orang yang dengan tipe darah yang sama. Meskipun tipe darah O disebut sebagai donor darah universal dan tipe darah AB sebagai penerima universal, donor darah dan transfusi tetap dianjurkan ke tipe yang sama. Orang bergolongan darah O dapat menjadi donor untuk tipe darah apapun hanya pada saat kondisi gawat darurat.
Begitu juga dengan tipe darah AB yang dapat menerima donor darah dari manapun, tetapi jika ingin mendonorkan harus dengan yang tipe yang sama. Selain antigen A dan B, ada juga antigen ketiga, yaitu yang disebut dengan faktor rhesus, yang berupa present positif dan negatif. Anda mungkin bisa mengenalnya dengan rhesus positif dan negatif. Anda juga harus perlu tahu yang rhesus yang Anda miliki sebelum melakukan transfusi ataupun donor darah. Faktor rhesus ini tidak berhubungan dengan kesehatan secara umum. Perbedaan ini hanya karena faktor genetik. Meskipun begitu, kita harus memperhatikannya ketika kita ingin melakukan transfusi darah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.